Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga selalu senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dalam aktivitas kita yang kita lakukan sampai detik ini, tentu kita berharap mendatangkan pahala untuk memberikan kebahagiaan kepada diri kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka mari selalu senantiasa kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, sebab bekal terbaik bagi seorang mukmin, muslim dan muslimah adalah ketika dia sebelum meninggalkan dunia ini, dia benar-benar dalam kondisi memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar memiliki bekal yang cukup untuk menuju kampung akhirat. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ikhlas dari hati kita, mendatangkan sebuah kebahagiaan yang kita inginkan. Dengan selalu senantiasa membasahi lisan kita dengan salawat, mudah-mudahan kelak di akhirat akan menjadi sebuah keberuntungan bagi diri kita, oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insyaallah akan memberikan syafaat kepada para pembaca atau pelaku yang selalu senantiasa membasahi lisannya dengan berselawat, tentunya mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin, jamaah ayah bunda, tuan puan yang sama berbahagia, orang baik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan mengkaji salah satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, memberkahinya. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan sebuah perkara penting pada dirinya, dan ini akan menjadi ibrah atau pelajaran bagi diri kita. Hendaknya kita mengambil hikmah daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis ini dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa di antara kita yang dia itu istiqamah melaksanakan dan menjaga salat isya secara berjamaah, artinya pergi melaksanakan sholat isya bagi yang laki-laki lebih utama berangkat ke masjid. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan kata Rasul SAW, dia telah melaksanakan sholat setengah malam. Ya, coba dipahami dan dimengerti dengan baik konsep hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan pengertian kepada kita semua bahwa siapa di antara kita yang dia itu konsisten, istiqomah
menjaga daripada sholat Isya secara berjamaah di masjid, kemudian tidak pernah dia luput daripada melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka Nabi SAW menyampaikan seakan-akan orang tersebut telah melaksanakan sholat setengah malam. Kemudian dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa di antara kita yang dia itu melaksanakan sholat subuh pun dilakukan dengan berjamaah di masjid, maka Nabi SAW menyampaikan bahwa balasan yang Allah berikan kepada yang bersangkutan, faka'annama shallal laila kullahu, seakan-akan orang tersebut telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ini menjadi ibrah bagi diri kita semua dan sebuah peringatan yang sangat penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dari diri kita. Sesungguhnya pelaksanaan sholat Isya secara berjamaah, kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kedua waktu yang kita dengarkan ini adalah merupakan sebuah perkara yang sangat penting, sebab keutamaan daripada melaksanakan sholat Isya berjamaah seakan kita melaksanakan setengah sholat malam, dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah seakan dia melaksanakan sholat malam sepenuhnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar mampu dan bisa untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian sholat duhur, asar, dan maghrib pun bisa kita lakukan secara berjamaah di masjid yang memang harus kita datangi sebagai kaum ikhwan atau laki-laki dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, berfastabiqul khairat, dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga inspirasi ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita berusaha untuk bisa memahami apa yang kita dengarkan, dan yang terpenting adalah mampu mencoba mengangkat diri kita, memaksakan diri kita untuk melakukan perkara tersebut dengan mengharap ridho dan rahmat Allah, sehingga apa yang kita lakukan tidak memberikan kesia-siaan dalam kehidupan kita, dan ketika kita kembali menghadap Allah, kita telah menyediakan jembatan kebahagiaan yang mengantarkan diri kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.